Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi sebagai waiter yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai keajaiban membran. Oke teman-teman, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas keajaiban membran. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menyinggung sedikit tentang pengawatan ikan asin dan penghantaran obat berbasis nanopartikel. Nah, pengawatan ikan asin sendiri itu memanfaatkan salah satu konsep dari transportasi sel, lebih tepatnya osmosis, di mana ketika ikan ditaburi garam, ikan tersebut akan mengeluarkan air karena air sendiri bersifat hipotonik, sementara garam bersifat hipertonik. Nah, oleh karena itu air keluar dan menyebabkan ikan menjadi lebih awet dan tahan lama. Selanjutnya pada penghantaran obat kanker berbasis nanopartikel. Nah, obat kanker sendiri bersifat racun dan aplikasi obat ini dapat meracuni sel tubuh lain. Nah, nanopartikel ini berukuran kurang dari 1 micrometer. Nanopartikel sendiri dapat dikatakan sebagai carrier obat, sehingga obat menjadi tepat sasaran atau ke sel kanker yang ingin dituju. Salah satu contohnya adalah doxorubicin hidroklorid atau DOX. Nah, ini adalah foto obatnya dan ini adalah contoh struktur molekul doxorubicin hidroklorid. Selanjutnya kita akan membahas tentang membran, yaitu pembatas sel dan organel. Membran sendiri dibagi menjadi dua. Ada membran sel atau membran yang membatasi dirinya dengan lingkungan luar, dan juga ada membran organel yang berfungsi membatasi organel dengan sitosol. Nah, lokasi membran pada dua jenis sel itu berbeda. Pada sel prokariot, dia hanya memiliki satu jenis yaitu membran plasma, sedangkan pada sel eukariot dia terdapat dua jenis, yaitu membran plasma dan membran organel. Nah, organel bermembran itu sendiri seperti nukleus, retikulum endoplasma, baik kasar dan halus, benda Golgi atau badan Golgi, vesikel, vakuola, mitokondria, plastid, lisosom, hingga peroksisom. Dan organel tak bermembran itu sendiri seperti sitoskeleton, ribosom, dan centriol. Nah, membran sel ini memiliki peran di antaranya menjaga kondisi lingkungan internal sel dan sebagai pembatas. Nah, struktur membran itu terdiri atas fosfolipid, di mana fosfolipid ini memiliki dua lapisan sehingga disebut fosfolipid bilayer. Nah, setiap fosfolipid mempunyai kepala yang bersifat hidrofilik. Ingat saja pil yang artinya suka. Nah, berarti kepalanya ini dia bersifat suka air atau hidrofilik. Dan dua ekor yang bersifat hidrofobik atau fobia, tidak suka, di mana ekor ini bersifat tidak suka air atau suka minyak. Nah, kepala ini dia bersifat suka air, dan sementara ekor-ekor yang ini yang berwarna kuning dia bersifat hidrofobik atau suka minyak. Nah, ekornya ini ikatan rangkapnya itu dapat berubah posisi. Jadi diibaratkan seperti ubur-ubur. Nah, dia ini tidak selalu posisinya lurus, tegak, tapi ikatan rangkapnya selalu berubah posisi. Nah, keadaan membran sel itu sendiri dalam air, dia memiliki fosfolipid yang menutup dua lapisan yang stabil, dan bagian kepalanya di luar, dan ekornya di dalam. Lalu yang terakhir, fluiditas membran dipengaruhi komponen asam lemak. Nah, ini adalah salah satu foto atau struktur membran sel itu sendiri. Sedikit fakta, ini adalah protein periferal. Dia itu terletaknya secara longgar di membran sel dan juga dia merupakan antigen yang dapat melawan antibodi yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi sel. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenisnya,
perlu kita ketahui dulu jenis molekul apa saja yang dapat melintasi si membran sel tersebut. Nah, molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik seperti karbon dioksida dan oksigen. Lalu ada molekul polar yang bersifat sangat kecil seperti air dan etanol karena membran sel itu bersifat semi permeabel. Lalu yang kedua, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran yang besar, misalnya glukosa, ion, lalu ada substansi hidrofilik, membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk melintasi sel. Nah, lalu terakhir, transport membran itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu transport aktif dan transport pasif. Yang pertama kita akan membahas transport pasif. Mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel. Tidak membutuhkan energi metabolik seperti ATP atau adenosin trifosfat. Dia berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan antara di kedua sisi membran, yaitu di luar dan di dalam si membran tersebut. Dia bersifat spontan. Nah, transport pasif dibedakan menjadi tiga, yaitu difusi sederhana, difusi dipermudah atau difasilitasi, dan terakhir adalah osmosis. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi antara lain ukuran partikel, karena semakin kecil ukurannya, otomatis kelajuannya juga semakin cepat. Lalu ada ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan juga suhu. Nah, ini adalah contoh dari transport aktif, yaitu difusi sederhana. Nah, difusi ini memiliki arti perpindahan zat dari konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini adalah suatu membran sel, lalu di sebelah kirinya ada molekul, misalnya molekul pewarna. Lalu di samping kanannya ada air bersih. Nah, ketika pewarna tersebut dimasukkan ke dalam air, dia melewati membran dan akhirnya bersatu. Sehingga dia mencapai suatu keadaan di mana equilibrium atau seimbang. Jumlah molekul pewarna di sisi kanan dan sisi kiri membran itu sama. Lalu ada juga jenis yang kedua, yaitu jika ada dua solut atau dua zat. Nah, awalnya di sisi kiri yang kuning ini dia memiliki banyak sekali molekul, sementara yang ungu dia hanya berjumlah sedikit di sisi kanannya. Tapi karena ada difusi sederhana, mereka bersatu dan menyesuaikan diri sehingga jumlah molekul di kanan dan kiri membran sel sama. Lalu yang kedua ada osmosis. Nah, osmosis itu ditandai dengan adanya perpindahan melalui membran semi permeabel, di mana perpindahan tersebut terjadi dari cairan hipotonik ke cairan hipertonis. Nah, cairan hipotonik itu dapat kita katakan sebagai cairan yang encer, di mana zat terlarutnya itu lebih sedikit daripada zat pelarutnya. Nah, semisal aku punya dua contoh, ini adalah sel darah, lalu ini ada sel tumbuhan. Sel darah ketika diletakkan di cairan hipotonik, dia akan lisis, dia akan pecah. Karena cairan hipotonik ini masuk ke dalam sel darah, sehingga sel darah tersebut membesar, dan karena dia tidak dapat menampung air tersebut, akhirnya sel tersebut pecah. Nah, sama halnya dengan sel tumbuhan. Ketika ia ditaruh di cairan hipotonik, ia akan semakin membesar dan dinamakan dengan turgid. Nah, ketika kedua sel ditaruh di cairan isotonik itu adalah sama, konsentrasinya sama. Dia tidak ada hipotonik dan tidak ada hipotonis, dan oleh karena itu kedua sel itu normal. Tidak terlalu mengembang dan juga tidak terlalu mengempis. Nah, beda halnya dengan yang ditaruh di cairan hipertonik atau pekat. Air dari dalam sel tumbuhan dan sel darah keluar, sehingga yang menyebabkan sel tersebut berkerut dan hancur. Lalu yang ketiga ada difusi terfasilitasi. Ada dua contoh. Yang pertama dengan protein channel dan yang kedua dengan protein carrier. Nah, protein channel ini perpindahan molekul melalui saluran, protein saluran.
Nah, sementara protein carrier itu perpindahan yang dibantu dengan si protein pembawa ini. Nah, proses yang sebenarnya terjadi adalah molekul ini dia ditangkap oleh protein carrier, lalu protein carrier ini berubah bentuk, sedikit membesar misalnya. Dan si molekul ini juga membesar. Nah, ketika si solut atau si molekul yang kuning ini dilepaskan ke dalam sitoplasma, ukurannya akan membesar. Akan tetapi si protein carrier ini dia ukurannya kembali lagi ke wujud asalnya. Nah, lalu jenis yang kedua adalah transport aktif, yakni transport partikel yang bergerak melawan gradien konsentrasi. Kalau tadi konsentrasi tinggi ke rendah, sekarang konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, oleh karena itu dia memerlukan energi dalam bentuk ATP, yaitu suatu molekul pembawa energi. Dan dia bersifat tidak spontan, membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Dan sama, dia juga terbagi atas dua jenis, yakni transport aktif primer dan sekunder. Transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP, misalnya pompa natrium kalium dan pompa kalsium. Nah, transport aktif sekunder terdiri atas co-transport dan counter-transport. Nah, transport aktif primer menggunakan energi langsung dari ATP, sedangkan transport aktif sekunder menggunakan energi yang telah dihasilkan melalui proses sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh transport aktif primer, yaitu pompa natrium kalium. Nah, sedikit tambahan, ini ada transport makromolekul. Terdiri atas dua jenis, yakni eksositosis dan endositosis. Eksositosis itu perpindahan molekul dari dalam keluar sel. Nah, jadi molekulnya ini dia pergi menjauhi si sel. Nah, dapat dilihat di sini dia pergi ke cairan ekstraseluler. Sementara endositosis yaitu perpindahan atau masuknya molekul dari luar ke dalam sel. Nah, endositosis sendiri dia terbagi menjadi 3 jenis, ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, salah satu contoh yang paling banyak adalah fagositosis. Salah satunya itu tentang amuba. Amuba yang ketika mendapatkan makanannya dia selalu melakukan fagositosis. Nah, selanjutnya membran sel sendiri itu berfungsi sebagai mediator. Seperti yang kita tahu, permukaan membran sel itu sifatnya sangat spesifik. Nah, kenapa spesifik? Karena pada permukaan membran mengandung karbohidrat yang spesifik pada setiap spesies. Dan dia juga bersifat khas pada setiap individu, bahkan antara sel-sel dalam satu individu digunakan sebagai pengenal. Nah, karbohidrat rantai pendek pada glikoprotein itu ada sifat-sifatnya. Di antara itu spesifik yang berfungsi sebagai pengenalan sel. Dan lalu yang kedua ada pada eritrosit yang bervariasi, semisal golongan darah A, B, dan O. Nah, contohnya itu adalah sel makrofag yang mengenali sel atau molekul asing ketika ada antibodi yang masuk ke tubuh kita. Lalu yang kedua adalah penolakan implan dari jaringan asing. Nah, contoh penerapan konsep pengenalan sel ini terjadi pada pengenalan membran sel kanker dengan nanopartikel yang dilakukan dengan penargetan secara aktif. Nah, ini adalah contoh dari nanopartikel tadi, di mana di sini sel target dia memiliki reseptor yang spesifik, dan sementara pada obat dia mengandung molekul pentarget yang berbentuk huruf Y berwarna hijau, dan dia disebut ligan. Nah, ketika ligan ini menempelkan dirinya pada reseptor, itu akan terjadi suatu perubahan aktivitas listrik di dalam sel. Nah, beberapa contoh dari ligan itu sendiri ada neurotransmitter, lalu ada juga enzim. Selanjutnya kita masuk pada organel sel endomembran. Nah, yang pertama adalah pusat sel atau inti sel, yang merupakan organel terbesar dalam sel. Nah, inti sel ini berfungsi mengatur pusat informasi genetik seperti DNA dan sintesis message RNA. Nah, membran inti ini dia berfungsi memisahkan inti dari sitoplasmanya dan juga ia berhubungan langsung dengan membran retikulum endoplasma, baik kasar maupun halus.
Lalu di tengah-tengahnya terdapat nukleolus, tempat produksi subunit ribosom. Ini adalah nukleus, lalu tengahnya adalah nukleolus. Lalu kita bahas organel selanjutnya yang menempel pada inti sel, yaitu retikulum endoplasma. Seperti yang kita tahu, retikulum endoplasma sendiri terbagi menjadi dua jenis, ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, perbedaan utama dari yang halus dan kasar ini, jika retikulum endoplasma halus, dia itu tidak ditempeli ribosom, dan dia juga berfungsi sebagai sintesis lipid, baik itu steroid maupun fosfolipid. Dan dia melimpah, keadaan ini melimpah pada organ yang menghasilkan hormon seks seperti ovarium pada wanita dan testis pada laki-laki. Selanjutnya, ia berfungsi pada metabolisme karbohidrat, lalu juga dapat mendetoksifikasi racun, yang misalnya terdapat pada hati atau hepar. Dan Re halus juga berfungsi untuk menyimpan kalsium. Nah, selanjutnya, retikulum endoplasma kasar, permukaannya ditempeli oleh ribosom, dan dia berbentuk kantong-kantong yang pipih dan berfungsi mensekresikan glikoprotein, di mana glikoprotein ini didistribusikan ke badan Golgi melalui vesikula transport. Dia memproduksi membran untuk sel dan melimpah pada sel-sel sekresi seperti pankreas dan saluran pencernaan. Ini adalah salah satu anatomi dari retikulum endoplasma. Nah, ini adalah membran intinya. Lalu ini ada Re halus yang tidak ditempeli ribosom, dan ini ada Re kasar yang ditempeli oleh ribosom. Dan di sini ada Re transisional. Nah, maksud dari transisional itu sendiri adalah peralihan dari Re kasar menuju Re halus. Lalu ini ada lumen. Lumen itu dapat diartikan sebagai lembaran atau slice. Nah, di sini ada satu bagian kecil, yaitu vesikula. Dia merupakan Re yang memisahkan diri dari koloninya, dari perkumpulannya. Dia memisahkan diri, membentuk sebuah kantong kecil yang disebut vesikula. Dan ini adalah sebagai ilustrasi antara Re dan aparatus Golgi, aparatus atau rangkaian Golgi. Nah, jika dilihat sekilas mereka mirip, tetapi sebenarnya Re itu lebih bersambung, tidak seperti badan Golgi yang terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kita akan bahas si aparatus Golgi ini, dan dia itu bentuknya menyerupai tumpukan kantung dari besar ke kecil, dan dia menjadi tempat menerima dan memodifikasi glikoprotein dari retikulum endoplasma kasar. Nah, ia juga berfungsi mengirimkan vesikula transport ke membran sel atau ke organel lain. Dia berperan dalam pematangan, pengepakan, dan pengiriman protein berupa enzim atau hormon. Nah, pada tumbuhan, dia tidak dikenal sebagai badan Golgi, tetapi dikenal sebagai diktiosom. Nah, lalu kita masuk ke organel selanjutnya, yakni lisosom. Lisosom sendiri merupakan organel berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik. Nah, apa itu enzim hidrolitik? Enzim hidrolitik merupakan suatu enzim penghancur. Dia menghancurkan ikatan kimia yang terdapat pada vakuola makanan dan membuat produk baru. Nah, tapi karena namanya hidrolitik, dia itu menghancurkan berbasis air dengan menggunakan air. Lisosom sendiri memiliki dua jenis fungsi. Yang pertama sebagai agen fagositosis, di mana fagositosis tersebut mencerna atau memusnahkan sel bakteri dan juga menghancurkan sel darah putih yang sudah menangkap si bakteri ini. Lalu yang kedua ada autofagi. Dia berfungsi sebagai mendaur ulang organel yang rusak. Nah, ini kan ada mitokondria dan peroksisom yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai. Lalu didaur ulang oleh si lisosom ini yang mengandung enzim hidrolitik. Dia menangkap lalu menghancurkan organel yang rusak dengan mencernanya. Lalu ada vakuola. Dia merupakan vesikula, tetapi ukurannya lebih besar.
yang berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Vakuola ini berisi cairan berupa air dan zat terlarut yang lainnya. Nah, vakuola ini hanya terdapat pada tumbuhan dan hewan uniseluler tingkat rendah seperti Paramecium atau yang lebih dikenal dengan hewan sandal karena bentuknya mirip dengan sandal. Nah, vakuola itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada vakuola makanan, vakuola sentral, dan vakuola kontraktil. Nah, ini adalah ilustrasi dari vakuola sentral yang terdapat pada sel tumbuhan. Lalu ini ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil yang terdapat pada organisme Paramecium. Nah, vakuola sentral sendiri berfungsi untuk pusat pengaturan sel dan juga menyimpan. Vakuola sentral berfungsi menyimpan cadangan makanan dan menyimpan air. Sementara vakuola makanan dia juga sama fungsinya menyimpan makanan tapi dalam organisme yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir ada vakuola kontraktil yang berfungsi memompa kelebihan air sehingga elektron di luar dan dalam organisme ini seimbang. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di materi 3 kali ini. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.